Haleluya. 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 Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami angkat suara, kami memuji-Mu Tuhan. Mari bersuka cita bersama umat Tuhan. Haleluya. Hey. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakkan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan bersama umat Tuhan. Dia angkat segala derita kita, Dia gantikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Mari bersama-sama katakan, Kebesarannya Kau kuat. dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahukah saudara saat kita memuji Tuhan, kuasa itu mengalir bagi setiap kita, kasih itu mengalir bagi setiap kita. Mari dengan penuh semangat, sekali lagi puji Dia. Dialah Tuhan, Dialah Raja atas hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh semangat. Katakan, segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama
memuji Kau Tuhan. Sore hari ini ada tarian yang kami berikan, ada nyanyian yang kami berikan. Terima kasih Tuhan. Kita semua datang, mari yang muda melompat. Haleluya, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji. Sekali lagi katakan, puji Dia. Haleluya, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan penyelamat kami. Amin. Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Setia ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur kami Tuhan, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat cinta kasih dan Amin. anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang Amin, terus ingin Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Jikalau sore hari ini kami masih ada, kami tahu, Ya, kami yakin, kami percaya semua karena bukti pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami memuat-Mu, kami naikkan segala pujian, segala penyembahan kami. Kami tahu, kami yakin, kami percaya semuanya sudah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan duduk mendengar firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan. Sehingga setiap perkataan yang Kamu sampaikan mendatangkan kekuatan atas hidup kami semua. Sehingga telinga kami mendengar dan juga hati kami menerima. Hidup kami sama-sama dikuatkan, dimampukan, disanggupkan untuk kami menjalani hari-hari kami yang tidak menentu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berbicaralah banyak melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa yang Kamu sampaikan disertai dengan urapan. Sehingga hidup kami dikuatkan, dimampukan, disanggupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Haleluya. Tuhan silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, kau yang ada di rumah? Saya percaya perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah lupa, selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali berjumpa minggu ini dan kita akan renungkan kebenaran firman Allah. Saya mengangkat sebuah tema, yaitu membangun dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, membangun dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Terlebih dahulu kita baca dari kitab Keluaran pasal 14, kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14 maksud saya. Keluaran 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya ulangi ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan ayat ini begitu luar biasa. Dan ayat ini adalah ayat yang terdengar begitu indah. Karena ayat ini mengandung janji Tuhan kepada umatnya. Siapapun yang mendengar ayat ini, kita mau aminkan dan kita percayai, maka ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Dan kita percaya apapun yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Nah saudara, latar belakang ayat ini adalah ketika bangsa Israel saat itu baru mereka lepas dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan di padang gurun. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mereka tinggal di dekat Pihahirot untuk berkemah di sana. Sementara Tuhan juga mengeraskan hati Fir'aun. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya. Sehingga Fir'aun, saudaraku, tidak terima. Fir'aun tidak rela melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena Tuhan mengeraskan hatinya, Fir'aun mengirim pasukan dengan keretanya, lengkap dengan perwiranya.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan yang mereka tidak bisa bergerak, maju laut, mereka menoleh ke belakang, sedang dikejar oleh pasukan Mesir. Nah saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, firman Tuhan datang melalui Musa. Ketika mereka dalam keadaan ketakutan, terdesak, merasa cemas yang luar biasa, firman Allah berkata, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, yang disaksikan hari itu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan saya menggarisbawahi ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini luar biasa. Ada janji Tuhan di dalamnya. Dan pasti apa yang Tuhan katakan itu digenapi. Tapi sayang, saudara, hanya sedikit orang yang mengalami apa yang dikatakan di ayat ini. Jadi saya katakan, apa latar belakang dari ayat ini? Ya. Mengapa tidak banyak orang yang menikmati, tidak banyak orang yang mengalami hal ini? Saudara, hal ini disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan terkepung, ketika mereka dalam keadaan terdesak. Di hadapan mereka terbentang laut yang luas. Di saat seperti itu, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Bukan hanya jangan takut, tapi Tuhan katakan, aku yang berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Oh. Saudara, salah satu tujuan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah, pernah dikatakan Musa ketika dia memohon kepada Fir'aun, menghadap Fir'aun, biarkan bangsa ini keluar dari Mesir, supaya apa? Mereka bisa beribadah. Dan itu juga tujuan Tuhan, melepaskan bangsa Israel, supaya mereka kembali punya hubungan dengan Tuhan. Mereka kembali bisa beribadah. Kalau di Mesir mereka tidak bisa beribadah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka sudah dibawa lepas, saudaraku, Tuhan bukan hanya menginginkan umatnya itu memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau setiap orang-orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dan ditebus, bukan hanya membangun hubungan, tetapi menikmati hubungan dengan Yesus. Aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudaraku, ini yang menjadi alasan mengapa banyak orang percaya tidak mengalami janji ini. Gambaran ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, ketika seolah-olah sedang terkepung dengan masalah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berkata, aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang tidak mengalami atau menikmati janji itu. Itu karena mereka tidak diam menikmati Tuhan. Tidak diam menikmati Tuhan. Saudara, sesungguhnya Tuhan itu rindu agar kita bukan hanya sekedar membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Ya seperti yang kita lakukan hari ini. Saudara, kita beribadah itu kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin juga saudara punya waktu ketika saudara berdoa, kita juga sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi lewat pujian penyembahan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu kita juga sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Atau kita punya saat teduh untuk membaca firman Allah, kita juga sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, lebih daripada hanya membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan sangat rindu, Tuhan mau setiap kita
menikmati ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Banyak orang ibadah hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar seperti hanya kewajiban. Sehingga datang seperti itu, pulang seperti itu. Tuhan mau hari ini, saat ini. Baik kita semua yang melayani. Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi bukan hanya membangun hubungan. Tapi biarlah hari ini kita juga menikmati Tuhan. Kita menikmati hubungan itu. Bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, bila kita menikmati setiap hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat apapun yang terjadi. Jangan takut, percaya, yakin apapun yang terjadi. Di setiap persoalan yang aku hadapi, Tuhan akan berperang ganti aku dan aku menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel menikmati. Karena saya bacakan di ayat sebelumnya, saudaraku, bagaimana Tuhan punya tujuan. Ya, kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Supaya Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Mesir. Supaya mereka tahu kemuliaan Tuhan. Allah yang menyertai Israel. Jadi saudaraku, Tuhan izinkan itu terjadi untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, berapa banyak kau yang rindu untuk menikmati kemuliaan Tuhan? Saudara harus bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, itu kita membangun. Tapi bukan hanya sekedar aku ibadah, aku melayani. Tapi apakah kita menikmati Tuhan? Ini persoalannya. Sekalipun saat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita terpisah dengan ruangan. Tapi hadirat Tuhan sama. Hadir di sini, hadir di tempat saudara. Apakah engkau menikmati? Jadi engkau mengikuti ibadahnya. Bukan, aku tidak ibadah, tidak enak. Nanti dilihat orang, dilihat, ya keluargaku. Bukan hanya itu. Tetapi betul-betul ibadah itu kita nikmati. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kita betul-betul menikmati hubungan dengan Tuhan. Menikmati Tuhan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hubungan kita dengan Tuhan harus kita nikmati. Supaya apa? Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak berlalu sia-sia. Kerinduan saya tentunya kerinduan Tuhan. Apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Setiap ibadah yang kita ikuti, ya, jemaat Tuhan yang setia juga mengikuti ibadah baik renungan malam, mezbah keluarga, ada PA, ada ibadah wanita melalui siaran radio online. Saudara, itu kita sedang membangun. Sedang membangun hubungan dengan Tuhan, tapi bukan hanya membangun, tapi menikmati. Biar kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya, ketika tantangan itu datang, ketika persoalan itu sedang menghadang, kalau kita punya hubungan, kita bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Lagi saya katakan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Tidak mudah goyah ketika masalah itu menghadang. Karena kita percaya, Tuhan sudah berkata, aku yang berperang di kamu dan kamu pasti menikmati pertolongan Tuhan. Amin saudara, kita menikmati pertolongan Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana cara kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita menikmati hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, yaitu kita harus selalu bersuka cita. Oh, hubungannya apa? Menikmati hubungan dengan Tuhan dengan bersuka cita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus tahu dan mengerti bahwa iblis adalah salah satu oknum. Ya. Iblis adalah oknum yang tidak suka bila kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Iblis paling gak suka.
Karena itu iblis dengan berbagai macam cara, ya, dengan tipu dayanya selalu menghalang-halangi bila seseorang itu mau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia tidak suka kalau saudara dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Ya. Apalagi kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mulai membangun aja, ada aja. Itu bisa datang dari manapun. Berbagai macam cara. Mungkin dia bisa mempengaruhi pikiran kita untuk kita males. Mau bangun pagi males, mau berangkat males, mau melayani males. Ada aja berbagai macam tipu daya yang iblis lancarkan, saudaraku. Yang iblis serang kepada kita. Sehingga dia berusaha untuk supaya apa? Tidak terbangun hubungan ini dengan Tuhan. Apalagi kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Kenapa sih dia kok gak suka? Saudara, yang perlu kita tahu. Karena ketika kita menikmati hubungan dengan Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Iblis makanya gak suka kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi menikmati. Seperti pelayan-pelayan, bukan hanya sekedar menyanyi, bukan hanya sekedar melayani para pemain musik, dancer. Mereka membangun pujian penyembahan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saya lihat tadi, mereka begitu menikmati Tuhan. Dan saya percaya engkau yang ada di rumah, engkau menikmati Tuhan. Amin. Disitulah saudaraku, kita akan mendapatkan sukacita. Sukacita Allah itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita connect dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita menikmati Tuhan, maka sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saudara, Nehemia 8 ayat 11 bagian C. Nehemia 8 ayat 11 bagian C. Saya bacakan saudaraku ya, dari terjemahan lama ya. Saya bacakan dari terjemahan lama mengatakan demikian ya. Maka sebab itu janganlah kamu berduka cita. Karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah juga kuatmu. Bisa katakan amin saudara. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Nah, ini makanya iblis gak suka. Dia berusaha menghalangi. Dia berusaha bagaimana membelokkan niat kita, keinginan kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah dihalangi, kita pada mungkin bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang iblis membiarkan kita, okelah, lolos datang ke gereja. Tapi ada kalanya ketika orang sedang ibadah begini, pikirannya bisa dibawa kemana-mana. Ya mungkin, saudaraku, tiba-tiba muncul pikiran yang macam-macam. Atau yang di tangan ada gadget. Kadang-kadang saudaraku bisa dibawa untuk, ya apalagi nggak dimatiin data selulernya. Kalau kebaktian lebih baik hanya untuk Alkitab saja. Kemudian ada bunyi klung gitu saudara. Saudara, ketika kita membuka yang lain, saudara, waktu hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Ya, apalagi beritanya itu, wah berita yang mungkin kurang mengenakan. Ya, berita nagih utang mungkin saudaraku ya, atau berita yang lain. Wah, akan terganggu saudara. Akan terganggu, akan saudaraku mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau sudah terganggu hubungannya, nggak mungkin bisa menikmati. Tapi kalau kita memberikan diri, fokus pada Tuhan, saya percaya hari ini semua menikmati hubungan dengan Tuhan. Saudara, bukan hanya sekedar membangun hubungan melalui ibadah, ujian, penyembahan, pelayanan kita, apa yang kita kerjakan. Tapi kita benar-benar menikmati Tuhan. Ada sukacita. Amin saudara. Mungkin kita datang dengan letih lesu. Ada beban.
Nah, saudara, saya percaya ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan dan engkau menikmati Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan tidak mustahil yang sakit disembuhkan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya! For the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Ingin kuat, jadi orang yang tidak gampang goyah. Milikilah hubungan dengan Tuhan dan menikmati Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ya, saudara, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya bisa bersuka cita? Sedangkan masalah yang saya hadapi begitu berat. Memang kelihatannya tidak mungkin, saudara. Bisa mau katakan pada saudara, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka tantangan dan kesulitan boleh terjadi di luar. Tetapi sukacita yang ada di dalam saudara memberikan kekuatan untuk kau mampu menghadapinya. Amin. Rasanya gak mungkin, rasanya mustahil. Saudara, jadi catatan buat setiap kita. Sesungguhnya ketika Tuhan memberikan kita perintah, maka di saat yang sama, ketika Tuhan memberikan perintah, disitulah kuasa Allah bekerja di dalam setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak mereka keluar. Tuhan katakan, jangan takut, berdirilah teguh, jangan goyah. Aku akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Kita menikmati. Pasti menikmati pertolongan Tuhan. Jangan sampai sukacita itu hilang. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, di saat yang sama perintah itu disertai dengan kuasa. Sehingga kita mampu bersukacita dalam segala hal. Bersukacita senantiasa apapun yang sedang kita hadapi. Supaya dapat terus bersukacita, apa yang harus kita perhatikan? Saudara, supaya kita terus bersukacita, ya. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Supaya kita terus bisa bersukacita, apa yang harus kita lakukan? Saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah, saudara jangan sibuk memikirkan masalah, tapi sibuklah memikirkan kebaikan Tuhan. Amin. Sibuklah memikirkan kebaikan Tuhan ketika apa yang sedang kita hadapi. Mari saudara ambil keputusan untuk kita melakukan, memikirkan, percaya, bersandar kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Coba saya bacakan dulu. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Allah katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kita harus tetap yakin dan percaya. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris artinya adalah taruhlah Tuhan dalam pikiran kita, maka Tuhan akan meluruskan dan meratakan jalan kita. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam segala perkara. Kalau kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, dan kita menaruh Tuhan dalam pikiran kita, artinya kita terus connect dengan Tuhan. Kita terus menikmati Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun keluarga punya persoalan, pekerjaan ada masalah, dalam perjalanan kehidupan kita ada hal yang harus kita hadapi, kita akan tetap bersukacita karena kita percaya Tuhan pasti menyatakan pertolongannya. Kamu akan diam saja, perhatikan itu. Ini apa? Ini bicara nikmati hubungan dengan Tuhan. Dalam setiap persoalan tetap kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti Tuhan nyatakan. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya bacakan.
Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi, kita bersukacita karena Tuhan. Bukan bersukacita bukan karena berkat keadaan baik. Sekalipun keadaan sedang tidak baik. Karena Tuhan, kita tetap bersukacita. Dalam tantangan, dalam masalah dan persoalan, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena sukacita dalam Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Kita maju lagi. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ya. Untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah tetap melayani Tuhan. Ya, saudaraku, salah satu kita tetap bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan menikmati Tuhan adalah melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, cara yang paling mudah untuk menikmati hubungan dengan Tuhan adalah dengan melayani Tuhan. Nah, setelah kita harus tahu apa alasan kita melayani Tuhan. Kita lihat contoh adalah Maria. Ketika Tuhan Yesus mampir ke rumah Maria, untuk datang di rumah Maria dan Marta. Saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saudaraku, Yesus mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Coba saya bacakan satu ayat untuk menggambarkan bahwa Maria melayani Tuhan secara pribadi. Lukas 10 saya bacakan ayat yang ke-38 dia mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini, apa saudaraku? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, Maria duduk. Ya, kata duduk di sini menggambarkan bahwa Maria sangat menikmati hubungan pribadinya dengan Tuhan. Melebihi apapun, Maria melayani pribadi Tuhan. Dengan dia duduk, dia memperhatikan sepenuh apa yang sedang Yesus katakan. Dia memberikan perhatian khusus kepada Yesus. Ini saudaraku, melayani. Ini adalah salah satu hal yang paling mudah. Kita membangun dan tentunya bukan hanya membangun. Tapi apakah kita menikmati Tuhan? Itu salah satunya dengan cara melayani. Saudara, yang dimaksud dengan melayani Tuhan adalah melayani pribadinya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam pekerjaan sehari-hari apa yang kita lakukan, juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak semua orang yang melayani pekerjaan Tuhan melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan pasti senantiasa rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Banyak orang hanya melayani pekerjaannya tapi tidak melayani Tuhan. Coba kita baca dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Maka kita pasti menerima upah yang sudah Tuhan sediakan. Bisa katakan amin, saudara. Ya, inilah saudaraku, ketika kita melakukan segala sesuatu, dalam segala sesuatu, ya, hubungan suami istri, anak-anak, ya, dalam pekerjaan, firman Allah mengatur hubungan antara Tuhan dan hamba. Demikian juga dalam pelayanan kita, yang kita layani,
Kita bukan hanya melayani pekerjaannya Tuhan, tetapi kita melayani pribadi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka saya percaya, orang yang mengerjakan sesuatu seperti ini, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka dia pasti menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan upah pasti Tuhan sediakan. Saudara, melayani adalah bentuk dari kasih. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan memberi dengan senang hati. Amin saudara. Berapa banyak kau yang mengasihi Tuhan? Amin. Kita semua mengasihi Tuhan. Maka kita mau selalu memberi apa yang terbaik buat Tuhan. Saudara, karena kasihnya Tuhan kepada manusia yang berdosa. Di dalam Roma katakan, dia memberi yang terbaik. Ya, apa yang paling disayangi itu diberikan kepada kita. Saudara, masakan kita mau berhitung lagi dengan Tuhan. Melayani pribadi Tuhan. Jangan sibuk dengan perkataan orang, tapi sibuklah dengan apa yang Tuhan katakan. Sakyus berlatar belakang sebagai pemungut cukai. Ketika Yesus datang ke Yeriko dan Sakyus rindu untuk berjumpa dengan Yesus, dia berusaha sekuat tenaga dan naik di atas pohon. Ya, dan saudaraku, ketika Yesus sampai di atas pohon itu, Yesus menengok ke atas dan Yesus berkata, Sakyus turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Sakyus meresponi. Sakyus mempersilakan Yesus dengan sukacita. Dia membawa Yesus, dia menyambut Yesus di dalam rumahnya. Sementara orang banyak mengatakan apa? Oh, masa dia tidak tahu itu pemungut cukai? Kenapa dia mau datang ke pemungut cukai? Saudara, Sakyus tidak pedulikan apa kata orang. Dan Sakyus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan aku bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan barangkali ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara perhatikan, Sakyus bukan hanya berusaha berjuang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia mendapat kesempatan, diresponi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau masuk di dalam rumahnya, mau masuk dalam hidupnya. Sakyus meresponi. Sementara dia dengar orang berkata seperti apa. Saudara, seringkali kalau kita mau maju, kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, kita mau menikmati Tuhan, ada banyak suara yang mungkin akan melemahkan kita. Yang mungkin akan, saudaraku, membuat hati kita mungkin rasa tidak enak. Saudara, jangan sibuk dengan perkataan orang. Tetap sibuklah dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika Yesus datang di rumah Sakyus, Yesus mengajarkan sesuatu. Sakyus meresponi, Sakyus serius dengan Yesus. Sakyus membangun hubungan dengan Yesus. Dan dia menikmati Yesus. Dan apa yang dia nikmati, saudara? Dia ini juga adalah keturunan Abraham. Mulai hari ini, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Saudara, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita menikmati Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan biarkan kita. Dalam hidup ini tidak cukup kita hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kita juga harus menikmati hubungan dengan Tuhan. Yaitu selalu bersuka cita. Dan ayo semakin giat melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, nikmati. Percayalah, di saat kita menikmati hubungan dengan Tuhan, saudara, apapun yang kau hadapi, apapun yang sedang terjadi, percayalah, Dia yang berperang ganti kamu dan kamu akan menikmati pertolongan Tuhan. Kamu akan diam saja. Sekali kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Haleluya. Mari saudara, kita menikmati kembali dalam penyembahan. Setelah firman Allah kita nikmati perkataan Tuhan, kita nikmati nasihat dari Tuhan. Dan ketika kita sudah mendengar apa yang Tuhan katakan, lakukan. Di situ kuasa Allah bekerja atas kita. Dan saudara akan menikmati hubungan dengan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja,
saatku menyembah. Aku membangun dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Tuhan sembah, Kau angkat suara dan hatiku nikmati Tuhan. Haleluya, Yesus. Bukan hanya sekedar ibadah biasa, tapi kami menikmati hadirat, menikmati Engkau Yesus. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Yang di rumah Tuhan hadir, nikmati Dia, sembah, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Sembah, puji-Mu, ku rasakan
Tidak ada yang lebih indah, melebihi keindahan Yes. di dalam hadirat Tuhan. Amin. Benar apa kata firman, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami menikmati ibadah ini Tuhan. Bukan hanya membangun hubungan denganmu, tetapi kami juga menikmati pribadimu Tuhan. Ya Tuhan. Sukacita itu melimpah, memberikan kekuatan yang baru. Bahkan sukacita itu Yes. menyembuhkan tulang yang kering, Amin. Amin. menyembuhkan segala sakit penyakit, Amin. penyakit jiwa kami, pikiran kami, beban kami, tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan kami semua. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, kami pasti menikmati pertolongan Tuhan. Kami menikmati jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Amin. Kami menikmati pembelaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Jesus. Setiap umat Allah yang sudah menikmati ibadah ini, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dijamah hidup mereka, Amin. dipulihkan keadaan mereka. Amin. Bahkan sepanjang sepekan dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kami tetap berdoa buat bangsa kami yang tercipta. Yesus. Kau pulihkan keadaan bangsa kami. Haleluya. Kau yang menjaga dan melindungi, memberikan Amin. hikmat para pemimpin bangsa dari pusat sampai Amin. daerah. Tuhan. Kota Jombang, kota yang diberkati Tuhan. Amin. Berkati semua yang sudah terlibat pelayanan. Berkati semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah melalui YouTube ini Tuhan. Jeripaya mereka tidak ada yang sia-sia. Amin. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan hamba mohon berkat-Mu turun atas mereka. Mari mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti yang kau imani, jadilah dalam kehidupan. Diberkati Tuhan segala aspek dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya.